Ayara, begitulah gadis berumur 18 tahun tersebut kerap dipanggil. Jika boleh dikatakan, Ayara adalah seorang gadis yatim piatu. Nasibnya berubah 180 derajat setelah kematian ayahnya 2 tahun lalu. Belum sempat terobati oleh luka kepergian ayah tercintanya, takdir seakan ingin menunjukkan sebuah arti kesedihan tatkala seorang Ayara harus mampu mengikhlaskan seorang wanita yang telah melahirkannya untuk tertidur dalam kedamaian. Gambaran orang tuanya inilah mungkin yang dinamakan dengan cinta. Andai saja hari itu ayahnya masih hidup, ibunya mungkin masih dapat merasakan hangatnya ranjang pengobatan rumah sakit. Tahun-tahun itu menjadi masa kelam dan titik awal kehidupan Ayara yang sebenarnya. Sekarang, Ayara hanya mampu hidup menumpang dengan sang bibi dan paman. Ayara. Apa, Bin? Cara cukup mampu untuk Boleh nggak aku pinjam buku fisika yang dikumpulin waktu pulang nanti? Kebiasaan kamu, Bin. Kalau gini terus, kamu kapan bisa ngerjainnya sendiri? Ayo Laura, kamu kan cantik, lucu, lucuan aku sih. Ayo Laura, kasianilah aku. Oke deh, kali ini aku pinjemin. Tapi, kalau besok kamu minjem lagi, gak bakal aku pinjemin. Iya deh. Tapi, mending kita ngerjain bareng gak sih? Bener banget. Biar Tapi, bisa. tapi kali ini aku pinjam dulu ya. semua cara meski banyaknya duka. Iya ya. Oke deh, Terima kasih banyak Ayara. sama-sama. Sudah. Dah. Bisa menggapainya. Pulang dulu. Ayara, ternyata kamu di sini. Kamu dicariin tuh sama wali kelas ya, orang guru. Hah? Wali kelas? Ada apa? Kenapa buru-buru? Gak tahu, katanya sih disuruh ke ruang guru. Oke Lebihnya deh. aku gak tahu. Oke deh, aku kesana sekarang ya. Makasih deh. Assalamualaikum, Bu. Oh, waalaikumsalam. Silakan masuk ya, Pak. Datang aja kayak Terima kasih, Bu. Kalau boleh saya tahu ada apa ya, Bu, memanggil saya kemari? Sebelumnya, Ibu minta maaf karena harus menyampaikan ini padamu. Tapi Bu harus mengatakan ini padamu, Ayara. Kata Bu Syatmi, kamu boleh membayar iuran sekolah. Apa itu benar? Iya, Bu, itu benar. Tapi saya belum mempunyai uang, Bu. Baiklah, selebihnya kamu bisa selesaikan dengan Bu Syatmi. Ini ada surat dari Bu Syatmi. Baik, Bu, terima kasih. Saya pamit dulu. Gimana ya biar aku bisa tetap sekolah? Atau aku cari kerja aja? Ayara sudah mencari pekerjaan sampingan, namun yang ia dapatkan hanyalah tolakan, sampai akhirnya ia mendapatkan pekerjaan di sebuah toko penjual kain. Permisi, Bu. Apa di sini ada lowongan kerja? Emangnya kenapa? Saya sedang butuh kerja, Bu. Serius, Bu. Saya mau. Pokoknya pekerjaannya halal dan tidak mengganggu jam sekolah saya. Ya, benar ya. Kamu pakai baju dulu, saya nggak mau lihat kamu kerja pakai baju. Baik, Bu. Assalamualaikum. Ayah pulang. Anak gadis jam segini baru pulang. Ngapain aja kamu pulang sekolah? Maafin Ayara, Bi. Ayara ada tugas kelompok yang harus Ayara kerjakan bersama teman-teman Ayara. Ya sudah, cepat ganti baju sana, terus makan, keburu dingin. Oh iya,
Besok kan libur, jangan kemana-mana. Setelah mengganti pakaiannya, kemudian Ayara melanjutkan aktivitas dengan makan malam. Nasi yang sudah dingin itu melengkapi kesendirian di tengah ruang makan yang sepi. Ia rindu akan kehadiran kedua orang tuanya. Melamun saat makan malam adalah hal yang sangat tidak enak. Bayang-bayang keraguan akan masa depannya selalu silih berganti memenuhi setiap sudut pikirannya. Cita-citanya dalam memulai kehidupan baru, ambisinya untuk mengejar prestasi bahkan sampai ke negeri Cina, dan keinginannya yang kuat untuk bersekolah ke luar negeri selalu saja mampu dipatahkan oleh tiap keraguannya. Ayara pasti bisa kan? Jam menunjukkan bahwa sekarang sudah tengah malam, namun lampu dan buku masih setia menemani Ayara sampai ia mencapai rasa kantuknya. Lolos mendapatkan beasiswa dan menempuh pendidikan ke luar negeri, sebagai seorang dokter menjadikan alasan mengapa ia masih betah melakukan hal yang sama seperti ini setiap harinya. Sampai larut malam. Pagi hari, di ruang tamu rumah Bibi dan Paman Ayara, menampakkan sang Bibi yang tengah bingung menunggu Ayara yang masih belum juga keluar dari kamarnya. Hingga tak berselang lama, Tegar datang di kediaman Bibi dan Paman Ayara. Bibi Ayara ingin memperkenalkan Ayara kepada Tegar. Namun, Ayara dengan tegas menolak tawaran sang Bibi. Ayara beranggapan bahwa ia masih sekolah dan tidak ingin diperkenalkan kepada orang lain dengan semena-mena. Alah, kamu ini syukur-syukur bisa dapet Nak Tegar yang udah jadi abdi negara. Kamu itu gak usah muluk-muluk. Sama Nak Tegar udah pasti hidupmu kejamin. Oh iya benar Erin, apa yang diri kamu katakan itu benar ya. Ini semua buat yang terbaik untuk kamu, mana mungkin itu kamu susah. Nyusahin? Maksud Bapak Ibu nyusahin Ayara? Duh Pak, dia ini ya mau mimpi ke luar negeri, mau bayar pakai apa? Bukan begitu Bu, maksud Bapak, ini kan juga masa depannya Ayara. Daripada tergantung dengan impian yang tidak jelas itu. Nah tuh, dengerin Ayara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Nak Tegar, kamu aja. Dinas mana sekarang Kak? Di Armada 3 Om. Sudah sukses saya. Iya juga kelihatan banget kali ini. Iya dong. Oh, ini Ayara ya? Nah, Ayara coba tangannya kenalin diri kamu. Hendra Ayara. Leda Tegar Putra. Om, tenang aja, pasti saya dapetin. Tante, saya pasti dapetin hatinya Ayara ini. Harus dong. Dari pertemuan antara Tegar dan Ayara, hubungan keduanya mulai terjalin meskipun hanya dapat dikatakan sebagai sekedar pendekatan. Kini tiap harinya, setiap sore Ayara harus pulang bersama dengan Tegar. Bagaimana jika Tegar tahu tentang pekerjaannya? Begitulah. Sejujurnya Tegar sudah tahu, dan karena Tegarlah Ayara masih mendapatkan kepercayaan dari paman dan bibinya yang mengira Ayara mengikuti kelas tambahan seperti yang dikatakan Tegar. Dan dari situlah Ayara semakin berpikir bahwa Tegar adalah penyelamatnya sampai saat ini. Rumor bahwa Ayara akan mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa pun menyebar sampai ke penjuru sekolah. Bahkan tidak ada yang percaya bahwa Ayara akan mampu untuk sekolah dan terbang menempuh pendidikan ke Korea. Kalian tahu nggak sih kalau si Ayara mau tes beasiswa ke Korea loh? Keren nggak sih buat ukuran orang miskinnya tinggal tuh? Hahaha. Aduh, tuh anak bodoh apa ya? Beasiswa aja gak mungkin cukup buat dia tinggal di luar negeri. Selagi Bunci Juli itu lolos, palingan kalau nggak jadi gelandangan, mungkin mati bunuh diri karena depresi. Kayak kata orang sana aja. Mulut kalian lagi sih. Enggak mau bener sih. Mungkin saya kalau teman Nggak tahu aja. Biasa orang miskin kan emang sering nggak tahu diri. Hai teman-teman, kenalin nih si Yatim calon maba di Korea loh. Hahaha. Wah, mana nih sininya? Tim orang sukses. Maksudnya sukses
sukses jadi orang siksa. Oh, jadi ini yang namanya itu. Belajar lagi ya, seenggaknya udah kenal sama kamu. Dasar nggak tahu diri. Ayara. Tungguin Ayara. Kenapa kamu pulang sendiri? Kamu nggak ingat temen ya? Mata kamu kenapa merah? Ada apa Ayara? Aku malu, Fit. Aku malu. Apa salah aku seorang yatim piatu? Apa salah yatim piatu punya ini ya? Aku kangen berbagi kalau tidak sesuatu. Pikiranmu jelek sekali. Aku ini teman dekat kamu sendiri loh. Gak mungkin aku nyebarin itu. Kenapa? Mereka ngejek kamu. Apa perlu aku temui mereka? Tenang Ayara. Uangku masih cukup banyak buat tutup mulut mereka. Mereka gak dari semudah itu, Fit. Iya, kalau kamu tahu mereka seperti itu, ya kamu nggak anggap aja mereka itu nggak ada. Gak enak ya kalau kita ngomong. Aku bukan itu Ayara. Ayara, maksud aku bukan itu. Kamu di sini. Oh, kira kamu gerbang. Mas ini siapa ya? Drivernya ya? Ayah kecil. Wajar kamu tahu sama jadi enggak? Ya maaf Pak. Kamu mau berapa jauh? Ikut pulang sama aku. Sama aku. Ya aku laporin kamu. Tapi aku pulang dulu. Biar aku lupain semua dulu. Maaf. Bapak-bapak nggak tahu diri. Udah tahu Ayara nggak suka ya. Sampai kapan kamu kerja terus nih? Oh, aku kan udah janji mau lunasin semua uang iuran sekolah kamu. Jadi buat apa kerja? Iurannya udah lunas. Aku mau kerja. Buat cuma aku kecil-kecilan aja. Nggak apa, buat sekolah ke luar negeri. Itulah dek, kamu juga mau nikah sama mas. Oh nanti kontraknya kan memang kamu di dapur. Ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami. Jadi buat apa sekolah tinggi-tinggi? Itu mah dek, cuma. Cukup ya mas, aku udah capek sama pola pikir kamu. Perempuan yang kayak gitu aja yang wajar di mata kamu. Aku pengen jadi wanita yang mandiri, bukan cuma di budak rumah tangga dengan segala tangan yang tidak jelas itu. Jadi, saya udah langsung kamu nolak aku. Kamu nolak abdi negara seperti aku. Mau kamu presiden sekalipun, kalau pola pikir kamu seperti itu, aku bakal nolak kamu. Kan udah bilang aku dari awal, aku gak suka sama kamu. Oke. Akhirin aja, aku juga bisa akhirin apa yang kamu lakukan sekarang. Coba kalau bibimu tahu, pasti dia kecewa. Visi alat spray. Oh, mas ini toko kue, kami tidak jual alat spray cat. Oke, Iya. maaf deh. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Out on the water, I'm swimming hard. Pandangan Ayara yang tadinya lekat membidik Tegar tiba saja teralihkan karena kedatangan seorang anak laki-laki. Kepergian Tegar sepertinya benar-benar menandakan bahwa dia kali ini sungguh tidak akan kembali untuk kesekian kalinya. Ini juga menjadi ancaman bagi Ayara. Dan sejak saat itulah apa yang Ayara takuti terjadi. Tegar merealisasikan ucapannya. Apa yang Tegar lakukan benar-benar membuat Ayara tidak bisa melakukan hal yang penting untuk ia lakukan sebagai persiapan bekal pendidikannya. Seharusnya memang sejak awal, Tegar tidak perlu tahu apa yang dilakukan Ayara. Hanggara, anak laki-laki berambut hitam itu resmi menjadi murid baru yang pindah ke SMA Kusuma Bangsa. Perpindahan tugas sang ayah yang merupakan seorang jenderal angkatan laut membuat Hanggara mau tak mau harus keluar dari sekolah lamanya. Assalamualaikum, apa Bu Ani memanggil saya kemari? Waalaikumsalam, Mas Ana Ayara. Ada apa ya Bu? Oh ya, saya tadi kan ada kamu. Ini ada anak baru namanya Hanggara. Dia kan anak baru di SMA Kusuma Bangsa. Nanti tolong kamu anterin ke kelas 11 IPA 2 ya. Oh baik Bu. Hanggara, mari sama kelas. Bentar. Ini ada surat buat kamu.
Surat? Ya, bukannya saya sudah membayar iuran sekolah, Bu. Kamu kira tuh surat hanya isinya iuran sekolah? Enggak kan? Itu rekomendasi olimpiade kimia buat kamu. Jadi itu betul bisa buat itu sih reward jenjang kedokteranmu. Wah, terima kasih banyak ya, Bu. Saya pasti akan ikut serta. Terima kasih ya, Bu. Ya sama-sama. Saya tidak kasih Bu. Nah, kamu kalau mau ikut ya harus bersaing sama teman-teman yang lain, jangan minta aja. Terima kasih. Ya sama-sama. Sepertinya aku pernah melihatmu. Kami yang waktu itu salah toko nggak sih? Lupain. Kenalin, aku Yandra ya. Anggara. Nanti aku akan jadi juara pada olimpiade itu juga. Jadi tunggu aja. Sejatinya Ayara masih tidak menyangka akan berhasil membawa pulang medali emas Olimpiade Kimia 2 hari yang lalu bersama seorang yang ia sangka ucapannya hanya candaan belaka. Anggara benar-benar membuatnya terkejut dari sisi manapun. Pertama, dalam 2 minggu bocah itu mampu lolos seleksi peserta. Kedua, ekspresinya yang dingin juga tidak begitu ketara saat Olimpiade, seperti seorang yang berkepribadian ganda. Yang terakhir, sepertinya pendukung opini kedua Ayara. Berhenti melihat. Salah. Aku hanya ingin mengamati wajahmu. Wajahku. Untuk apa? Gambar. Digambar. Iya. Ngomong, kenapa harus kedokteran? Kenapa? Iya, tentu saja. Singkatnya, aku ingin mengobati rasa penyesalanku dengan mengobati orang lain. Kamu pernah membunuh? Entahlah, bisa dikatakan begitu. Haruskah aku meneleponkan polisi? Ibuku mati karena aku tidak punya uang untuk mengobatinya ke rumah sakit. Bukan. Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Takdir. Takdir yang membuat ibumu telah tiada. Berhentilah untuk menyalahkan dirimu sendiri. Aku baru dengar kamu yang seperti ini. Anggara kan? Bukan. Effendi. Effendi, Iya, bapak gue. di mana letak saudaramu itu? Dasar anak Effendi. Ya begitulah. Menurutmu aku pantas tidak menjadi dokter? Pantas. Jadilah dokter. Dokter yang berguna bagi orang lain. Memangnya apa yang kamu lakukan jika menjadi pasienku? Aku nanti akan bilang kepada pasien-pasien lain bahwa aku telah dirawat oleh dokter yang cantik. Ada saja kamu. Bahkan mati pun aku sepertinya rela asal itu di kanan. Dasar gila. Ya, inilah. Waktu demi waktu berlalu. Kedekatan yang awalnya hanya dianggap sebagai pertemanan oleh Anggara dan Ayara ternyata menjadi benih awal perasaan yang mulai tumbuh. Ayara jatuh hati pada sikap lelaki tampan itu, sikap yang baru ia temui setelah sekian lama. Sosok ayah yang selalu mendukungnya ada pada Anggara. Jadinya gimana nih Yar? Kapan kamu mau pulang dari Korea? Oh, lusa Vin. Soalnya kan Anggara baru dapet tiketnya hari ini, jadi dia pulang duluan biar bisa jemput aku. Oh iya, apa kamu nanti udah dapet rekomendasi rumah sakit buat koas? Udah dong, yang rekomendasi rumah sakitnya juga Anggara. Soalnya waktu aku jumpa guru besar juga dia yang nemenin, ketepatan juga dia sakit. Jadi tahulah penanganan rumah sakitnya gimana. Ah, iya ingat yang waktu itu Anggara ke Korea cuman buat mastiin kamu bisa tidur tenang kan? Biar nggak kebayang bentuknya guru besar. Ah,
Iya deh, terusin aja cerita anggarannya. Terusin aja cerita anggarannya. Aku dengerin kok, sumpah. Kan iya. Tahu nggak? Yang bantu aku nyusun laporan respondenku juga Hanggara loh. Iya, Ayara. Iya. Udah ya, aku tutup ya teleponnya. Kucingku mau beranak nih. Ya udah dah. Dengan gugup, Ayara berusaha menstabilkan detak jantungnya saat tepat berada di depan pintu rumah Hanggara. Kehangatan tangan yang diberikan Hanggara seakan mengisyaratkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bukankah seharusnya juga seperti itu? Kira-kira yang dibawa sama Hanggara hari ini siapa ya? Ayah nggak tahu, belum kenalan. Kamu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Pak, Ma, kenalin. Ini Ayara. Kenalin ini orang tua aku. Perkenalkan, saya Ayara, tante Om. Saya pacar Hanggara. Loh, sepertinya kalian seumuran. Ya, kami seumuran Hanggara. Kenal Hanggara dari mana kamu? Ma, Ayara ini teman sebangku waktu SMA dulu. Jadi Ayara sama Anggara ini udah kenal sejak lama. Oh, udah dekat dari lama. Sekarang sibuk apa? Saya sedang masa kelas tante. Loh, Ayara ini dokter. Ya, Om, saya mahasiswa kedokteran. Saya sekarang sedang sibuk masa kelas untuk gelar dokter saya. Wow, bagus ya. Bisa masak? Bisa urus rumah? Bisa tante, saya bisa bebersih rumah serta masak untuk keperluan sehari-hari. Saya permisi dulu, ada telepon. Cuma sehari-hari? Terus kamu sekarang kuliah di mana? Saya kuliah di Seoul National University Tante, Korea. Hebat ya, Ma. Iya, hebat ya. Terus, kalau hubungan kalian berdua dibawa ke jenjang yang lebih serius, kamu sanggup buat ninggalin kesibukan kamu di Korea itu? Pekerjaan saya bisa saya ambil alih ke Indonesia, Tante. Saya yakin bisa mengurus Hanggara. Yakin banget kamu? Kan, kalau dipikir-pikir aja ya, kalau kamu punya kesibukan di luar negeri, kapan kamu ngurusi anak saya? Maksud Tante? Ma, pertanyaan Mama kok gitu sih? Ya, kan Mama kan realistis, secara logika kan emang begitu. Kalau Ayara nih ya, punya kesibukan di luar atau di dalam negeri, kerja mau apapun itu, kuliah atau sebagainya, terus kapan dia punya waktu buat kamu, Hanggara? Kapan? Tapi saya yakin bisa urus Hanggara, Tante. Udah ya, kamu tinggalin anak saya aja ya. Kok kedengaran ini terlalu tinggi, terlalu muluk, pakai kuliah, kerja di luar negeri segala. Udah lah, nggak usah. Ma, pemikiran Mama itu terlalu kuno. Perempuan kayak Ayara ini bisa kok urus rumah tangga kita nanti. Ya Hanggara, udah. Mama kan ini mikirnya kan sesuai dengan apa yang Mama pikirkan selama Mama hidup ini. Kamu ini lihat Mama. Mama itu mencerminkan ayah kamu sebagai kepala rumah tangga, sebagai seseorang yang bisa berkarir lebih baik daripada wanita. Wanita itu udah kodratnya itu di rumah aja, udah nggak usah muluk-muluk mau keluar negeri, mau cari kerja. Udahlah, kamu tinggalin anak saya aja. Pokoknya Mama nggak setuju sama hubungan kalian. Harapan besar yang digantungkan oleh Hanggara pada orang tuanya mengenai hubungan mereka berdua nyatanya tak seindah realitanya. Ibunya benar-benar menolak hubungan mereka dengan sepihak. Apa yang harus ia lakukan dengan Ayara? Hati gadisnya pasti sangat hancur. Aku selesaiin masa kelas aku dulu. Aku kembali lagi setelah aku lulus. Aku bakal buktiin kalau perempuan juga bisa jadi ibu rumah tangga, juga wanita karir. Aku bakal buktiin ke kamu kalau pemikirannya itu salah. Aku janji, Hanggara, aku janji. Aku bakal bertahan sampai kita bisa bersama. Mendengar ucapan gadisnya, Hanggara seakan mendapatkan sedikit ketenangan. Ucapan ibunya ternyata mematik ambisi pada gadis kesayangannya ini. Benar, dia akan bertahan. Sama seperti Ayara, Hanggara akan bertahan. Gimana nih
cuaca di London dingin pasti. Udah gak dingin. Kalau sama kamu, khusus kamu ya. Ada aja kamu. Kemana Hanggara yang dingin 6 tahun lalu? Udah gak dingin. Kalau sama kamu, khusus kamu ya. Tuh kan, sabar ya, 1,5 tahun lagi aku pasti balik kok. Aku balik, kita pasti bisa bareng untuk waktu yang lama. Kamu janjikan bakal nunggu aku sampai saat itu tiba. Aku janji, mau berjuta-juta tahun sekalipun asal itu sama kamu, pasti bakal aku jalani. Oh ya, Rabu nanti gedungnya bakal disahin. Mungkin sekitar Februari, aku bakal balik ke Indonesia. Setibanya di Indonesia nanti aku bakal prepare buat nemenin kamu. Kenapa kok nggak langsung kesini aja? Mau prepare barang satu rumah, biar bisa berbulan-bulan sama kamu. Ada-ada aja kamu. Duh ya, lihat tuh si Jasmine, makin cantik aja loh. Iya Bu, bener. Calon mantu itu ya, calon mantunya kita. Iya Bu, bener. Terima kasih tante lebih cantik kok. Duh, kamu itu bisa aja sih. Ayahmu masih megang uang Margo 1. Yang saya dengar, katanya dia mau pindah ke Lantaman 14 Bubar sana. Oh iya om, kebetulan minggu depan ayah mau berangkat ke Sorong. Ya ampun, kamu itu kan baru ganti baju lama banget, udah ditungguin si Jasmine itu. Ya udah, Bang, kita keluar dulu ya. Hati-hati ya, Jasmine-nya dijaga loh. Iya. Hati-hati ya nak. Ayah, ini silakan dari kamu. Ya, gue mau yang legend Ami. Aku dapat tanya langsung dari Bunda apa? Rupanya Bunda Senbening yang menjadi penanggung jawabnya. Mungkin kamu bisa pulang ke Indonesia dengan tenang kan? Hai. Oh, jadi itu ya Bu calon mantunya Bu Yuni? Jadinya meraih asaku. Iya nih Bu Atis, cantik banget mantunya. Iya bener Bu itu. Beda banget loh sama yang dulu. Yang dulu yang mana Bu Nunu? Itu loh yang kurusan. Masa iya datang nggak nulis sekali sama saya yang lagi nyapu di luar? Duh, untung-untungannya Hanggara gak jadi sama yang itu. Iya nih Bu Atis, untung-untungan Hanggara nggak sama yang itu. Sekarang tuh sama Jasmine. Dan itu suka mikirin kerjaan terus. Oh ya ampun. Sebenarnya kan kalau cewek kan nanti larinya ke dapur ya. Kok ini mikir kerjaan mulu? Iya Bu Lina bener itu. Anak perempuan saya aja di dapur supaya ngerti ngurus rumah tangga sama suami nanti. Nah itu benar Bu Indah. Anak perempuan itu kodratnya di dapur. Suaminya dulu dia bener-bener nggak diurusin orang tua. Oh my God. Di akhir, diceritakan kedatangan Ayara ke Indonesia yang berinisiatif untuk memberikan kejutan kepada Hanggara akan rencana pindahnya ia ke Amerika. Namun, Ayara mendapati bahwa Hanggara tengah bersama dengan Jasmine. Rasa kecewa yang ia lihat membuatnya pergi begitu saja meninggalkan Hanggara dan hubungan yang telah mereka bangun. Semua usaha Hanggara menemukan Ayara pun sia-sia. Latar waktu kemudian dipindahkan pada kematian Hanggara 13 tahun kemudian sebagai pasien pertama yang rencananya akan menjadi tanggung jawab Ayara. Kehadiran Kevin di samping tubuh Hanggara dengan membawa sebuah surat menjadi akhir dari cerita Hanggara.